Speak to Hear on Public, welcome to Unpod, ruang speaking dan sambat eksklusif hanya di YouTube channel kami. Podcast ini akan menyajikan perbincangan santai mengenai masalah-masalah kecil yang biasa kita jumpai di kehidupan yang udah rumit ini. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kenalin aku Mei yang bakal nemenin waktu kalian untuk beberapa menit ke depan. Pada edisi perdana Onpod, kita bakal bahas mengenai konsumen perlu punya hukum gak sih? By the way, kali ini aku gak sendirian, melainkan dibersamai dengan dua temanku yang bakal membahas mengenai topik bahasan kita pada hari ini. Sebelumnya, boleh dong buat kalian perkenalan dulu sebelum kita nanti bakal bincang-bincang hangat yang mungkin rada menguras pikiran. Oke, halo. Nama aku Pradana Pinastika, bisa dipanggil Vivi. Halo, kenalin aku Bidayatul Hidayah, biasa dipanggil Bida. Anyway nih, sebelum kita masuk ke topik bahasan kita hari ini, pernah nggak sih dari kalian itu ketipu waktu beli suatu barang atau pakai suatu jasa gitu di platform toko-toko online kayak toko hijau, toko merah, atau toko apapun? Soalnya jujur nih, kalau dari aku sendiri itu belum pernah kena tipu online kayak gitu. Sama sih Mei, aku juga belum pernah ketipu online shop gitu. Kalau dari Vivi sendiri gimana? Jadi waktu itu aku beli pembersih kutek itu loh, kalian tahu kan, di toko oren mereknya A. Nah, tapi yang datang malah merek B, tanpa konfirmasi dari sellernya pula. Terus pernah juga nih beli baju 4 di toko hitam. Yang datang cuma 2, dan pas dikomplain ke sellernya sama sekali gak ada respon. Aduh, kalau gitu gimana sih perasaan kamu nih, Vi? Kalau kan kamu udah ngalamin tuh yang namanya ketipu. Merasa dirugiin gak sih? Kayak yang kerasa rugi-rugi banget gitu loh. Ya kalau ditanya soal perasaan ya pasti kecewa sama rugi banget sih, walaupun waktu itu emang nominalnya gak seberapa. Tapi kan kita dari konsumen ngerasa dirugiin gak cuma dari sisi uang ya, tapi juga dari segi waktu. Soalnya kan kita udah excited buat nungguin nih waktu barangnya datang. Pas datang ternyata gak sesuai ekspektasi. Ya juga sih ya, kita pasti ngerasa rugi sama kecewa sih ya. Tapi kalau kayak gitu tuh dari diri kalian sendiri tuh buat minimalisir kejadian ketipu online kayak gitu, buat gak keulang lagi, apa sih yang harus dilakuin terlepas dari segi hukum dulu ya, kita kesampingkan hukum, kita lihat dari personal diri kalian sebagai konsumen itu kayak gimana sih tips buat minimalisir hal kayak gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih tipsnya biar nggak ketipu pas belanja online, kita bisa pilih-pilih dulu ya tokonya, kayak belanja di official store gitu. Jadi udah terpercaya dan meminimalisir kejadian ditipu pas belanja online. Oke, aku setuju sama pendapatnya Bida, tapi kalau menurutku nggak harus di official store pun nggak apa-apa, tapi ya harus merhatiin rating toko sama produknya. Sebaiknya tuh milih yang ratingnya di atas 4,5 sih biar lebih terjamin. Selain rating, kita juga harus merhatiin ulasannya. Kan sekarang ada tuh ulasan yang nyantumin gambar. Nah, dari situ kita bisa lihat gambaran produknya tuh kurang lebih kayak apa. Oke, cukup solutif juga ya tips dari teman-teman kita. Eh, Tapi kan tadi kita udah bincang secara personal tuh tips dari kalian. Tapi kalau kita bicara tentang hukum, di Indonesia sendiri tuh udah ada loh undang-undang yang melindungi hak konsumen kayak kita buat nggak ketipu online kayak gitulah. Kalau nggak salah itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, menurut kalian tuh implementasi dari undang-undang tersebut tuh selama ini udah kalian rasain atau belum nih sebagai konsumen? Kalau dari aku sendiri sih jujur belum merasakan implementasinya ya. Soalnya kayak yang kita tahu sosialisasi tentang undang-undang perlindungan konsumen itu juga masih kurang gitu. Dan kita sebagai konsumen juga masih bingung mau ngaduin itu kemana. Iya juga ya, kita tuh bingung ngaduinnya harus kemana. Soalnya kan ini basisnya online. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang ada di balik akun toko itu tuh gimana, dan toko itu tuh ada di mana persisnya. Jadi ya yang jelas bingung mau ngelaporinnya. Ya juga ya. Kita sebagai konsumen juga nggak tahu sebenarnya mereka itu siapa juga. Kalau dilihat dari segi aparat juga, kadang tuh kalau kita ngelaporin mereka juga butuh apa ya namanya, bukti dari kita kalau kita ketipu. Tapi sayangnya tuh kadang dari aparat juga tuh kadang nolak gitu bukti kita. Cukup rumit juga ya implementasinya. Nah,
Lalu apa sih solusi dari kalian melihat tadi implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ternyata itu belum maksimal? Itu tuh dari kalian tuh punya solusi nggak sih selaku konsumen biar nggak ketipu lagi buat, dan juga mungkin bisa jadi saran dari kita konsumen buat maksimalin implementasi undang-undang tersebut baik dari segi pemerintah ataupun kita sendiri sebagai konsumen. Kalau menurutku sih dari segi pemerintah seharusnya tuh bisa membuka ruang pengaduan khusus untuk transaksi yang berbasis online. Jadinya kita-kita nih yang ngalamin penipuan bisa gampang buat lapornya, dan harapannya ya ada tindakan tegas gitu dari pemerintah buat meminimalisir penipuan dari seller gadungan. Kalau menurut aku dari segi konsumen solusi yang bisa dilakukan sih kayak yang disebutin Vivi tadi ya. Kita sebagai konsumen kan harus cerdas. Jadi sebelum beli kita bisa lihat review produk itu terlebih dahulu biar nggak ketipu pas belanja online. Oke, tips-tips yang luar biasa dari teman-teman kita kali ini. Mungkin dari tips yang udah disebutin dan juga dipaparin sama teman-teman kita bisa jadi salah satu saran buat pemerintah itu buat ngadain ruang publik atau ruang pengaduan khusus buat konsumen-konsumen online biar nggak ketipu, biar kita paham juga kita kalau ketipu mau lapor ke siapa gitu. Juga kita sebagai konsumen juga bisa lebih dengan cerdas buat milih toko-toko yang bakal kita beli sesuatu di sana. Oke, makasih atas jawaban-jawaban spektakuler dari teman-teman kita hari ini. Gak kerasa kita udah di akhir session aja. Terima kasih udah mau dengerin episode On-Pod kali ini. Semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat bagi para pendengar di luar sana buat nyiapin antisipasi kalau mau lakuin transaksi online. Kalau kalian suka dengan sharing session kita di episode perdana On-Pod kali ini, kalian jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Nah, dan nantikan kembali episode-episode On-Pod berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.